nilai ibadah di sisi Allah, khususnya kepada saya dan juga teman-teman yang mendengarkan. Demikian. Insyaallah mantap. Oh, dicatat ya teman-teman. Apa yang disampaikan Gurunda dicatat. Marbun, Immanuel, Kristen Marbun, Ya, selamat malam Bu, Kristen. malam. Gimana Bang tadi mau ditanggapi penyampaian Gurunda, Bang Zuma? Mau ditanggapi ya. Jadi kalau dari keterangan Bang Zuma, Kristen itu sesat ya. Dari Bible itu, di Bible yang dikutip tuh Bible. Makanya kan Matius 7 tadi itu, Matius 7. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Okelah, Yesus, jadi gini. dan diusir. Jadi gini saya tanggapi ya. Jadi saya sedang lebih ke arah sana. Tetapi kalau saya tanggapi dari Bang Zuma, ini sepertinya sudah ahli tentang ketuhanan ya. Tahu dunia surga, tahu cara bertindak, tahu cara yang disenangkan Tuhan gitu ya. Ya karena belajar Karena ini melalui bagaimana? kitab suci toh, belajar Bible, baca Iya, Bible. Bible bukan bahasa Indonesia Bang. iya. Jadi seakan-akan mengetahui segalanya nih Bang Zuma nih. Jadi izin, ini kegunaan dari apa yang diketahui Bang Zuma apa itu? Kegunaannya untuk hidupnya dia atau untuk kebaikannya dia? Untuk membentengi saudara-saudara kami dari upaya misionaris teman-teman Kristen. Ingat Iya, ya, untungnya Matius apa? 28. Matius 28 itu yang dipakai para misionaris ya. Pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis bla bla bla. Itu. Ya, Jadi Gurunda hadir untuk menguatkan akidah saudara-saudara kami yang sekiranya masih awam ya, baru nyimak, dan mencerahkan awam. pikiran teman-teman Kristen sehingga alhamdulillah banyak yang bersyahadat. Begitu Bang. Iya Bu. Tapi saya kan menyimpulkan bahwa Bang Zuma ini udah ahli ketuhanan. Nah, tapi sayangnya dia nggak merespon ya, malah Bunda ya. Kan beliau minum, sabar. Oke, minum ya. Iya, gimana? Silakan Guru. Selamat malam Bang Zuma. Malam Ya, juga. tadi Siap. setelah saya dengar keterangan Bang Zuma, sudah sangat mengerti tentang ketuhanan, tentang bagaimana cara hidup yang benar. Nah, keuntungan Bang Zuma sendiri apa tuh? Keuntungannya menguasai Alkitab, menguasai Al-Quran, apa keuntungannya dan apa efeknya terhadap sesama? Baik. Begitu Bang Zuma. Kalau dalam ajaran agama Islam itu perintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmat, dengan ilmu. Satu orang yang terselamatkan itu bukan cuma satu orang, itu sama menyelamatkan seluruh manusia. Satu orang yang menanggalkan kemudian dogma doktrin menuju kepada ajaran yang benar, keturunannya itu sampai kiamat itu ribuan manusia, bahkan mungkin miliaran. Satu orang saya selamatkan itu sama halnya menyelamatkan ribuan manusia. Tapi membiarkan satu orang menjadi sesat itu sama halnya saya membiarkan jutaan manusia menjadi sesat. Itu prinsip. Karena dalam Islam diajarkan serulah manusia. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada sekelongan dari kalian menyeru kepada yang kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Seperti itu kawan. Baik. Silakan. Saya menghargai itu, namun di sini apabila saya berbicara tentang kegunaan, misalnya tadinya Bang Zuma ini ahli pertanian, bisalah membuat terobosan bagaimana beras di Indonesia ini
hasilnya yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Atau Bang Juma ini teknik mesin, bisa membuat pesawat tempur yang lebih baik lagi dari yang sudah baik, kan begitu ya. Itu efeknya maksudnya. Karena dari kita mengetahui Al-Quran dan Alkitab, tetap aja lapar, harus tetap kerja, tetap harus berkarya, ya kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Bang Juma, kalau Bang Juma tentang kerajaan Tuhan mengetahui, berarti Bang Juma tahu kesenangan Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan. Nah, pertanyaan saya, ada nggak doa Bang Juma yang tidak terkabul oleh Tuhan? Kalau itu ditanyakan, seluruh doa-doa umat Islam itu dikabulkan oleh Allah. Didengar, dikabulkan. Tetapi saatnya kapan dikabulkan itu kita nggak tahu. Jangankan doa-doanya orang Islam, orang beriman, doa-doa kalian aja yang tidak menyembah kepada Tuhan didengar oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Karena pencipta langit dan bumi itu maha kasih. Dia tidak memiliki kasih Tuhan itu. Oh, ini tidak menyembahku, aku tidak kabulkan doanya, aku tidak kasih dia makan, aku kasih dia penyakit. Tidak begitu. Tuhan itu maha kasih. Jadi ketika Anda di rumah ibadah Anda menyembah kepada selain daripada Tuhan, Anda memanggil Yesus, Tuhan berikan kami makan. Yang memberikan makan itu bukan Yesus. Yang memberikan makan itu Tuhan yang benar. Tuhan tidak memiliki kasih. Wah, ini menyembahku, aku tidak kasih makanan sehingga lapar semua orang yang tidak menyembahnya. Enggak begitu. Tuhan memberikan semua. Semua dikasih, semua dikasih. Tapi yang disayang itu hanya orang-orang tertentu. Jadi kalau Anda mengatakan ada nggak doamu yang tidak dikabulkan? Bukan tidak dikabulkan, Bung, tetapi belum dikabulkan. Ingat, orang beriman ketika berdoa, lantas kemudian doanya itu tidak dikabulkan di bumi, maka doanya itu menjadi amal kebaikan. Kenapa? Dia berdoa kepada Allah yang benar, Tuhan yang benar, berarti dia beriman kepada Tuhan tersebut. Maka imannya dalam berdoa itulah yang akan menjadi amalan soleh. Maka doa-doa umat Islam, jangan katakan doanya tidak dikabulkan. Seluruh doa umat Islam itu dikabulkan. Tetapi mungkin ditunda, dijadikan sebagai pemberat amal timbangan nanti ketika yaumul hisab. Loh, kok bisa amalku tinggi, berat amal kebajikanku kok berat, padahal amalanku kurang. Oh, ternyata pengharapanku ketika aku sakit, aku mengeluh kepada Allah. Ketika aku kekurangan, aku mengeluh kepada Allah. Aku minta kepada Allah. Ternyata permohonanku itu adalah cerminan penghambaanku terhadap dirinya. Maka doa-doaku yang baik kepada Allah yang tidak dikabulkan itu rupa-rupanya menjadi pemberat timbangan. Jadi doa akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan di bumi, maka dikabulkan di akhirat sebagai pemberat timbangan amal soleh. Karena hanya kepada Allah kita meminta. Ketika kita meminta kepada Allah, itu amalan soleh. Nah, makanya dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 9 dikatakan bahwa orang-orang beriman yang selalu berdoa kepada aku, dosa-dosanya akan kuhapuskan dan aku akan masukkan ke dalam surga, kekal di dalamnya. Itu jelas tuh dalam Al-Quran. Silakan. Ya, baik Pak Juma. Jadi saya petik Pak Juma ini ada sedikit menjelaskan tentang surga ya. Tapi kita pastikan ya, itu hanya keimanan kita, tapi kita pastikan kita sama-sama belum pernah ke sana ya. Iya. Ya, jadi misalnya tidak dikabulkan di bumi, misalnya kita minta mobil, tapi mobil itu bukan untuk gaya, tapi untuk transportasi pekerjaan kita, namun tidak dikabulkan juga oleh Tuhan dikarenakan sesuatu hal ataupun dikarenakan Tuhan tidak berkehendak, itu nanti akan dikasih mobil di surga gitu ya. Tapi sebagai pemberat amal timbangan kebaikan. Iya, jadi bukannya namanya udah kehendak Tuhan lah atau kuasa Tuhan untuk mengabulkan doa kita. Gitu ya, Pak. Nah, itu yang kedua. Oke, yang kedua itu sudah. Berarti yang ketiga nih Pak Juma. Tadi Pak Juma bilang bahwa Paulus itu adalah Kristus di Roma berapa, Pak? Kristennya yang Kristus. Kristennya yang Kristus. Enggak, tadi Paulus terus kemudian di Kristus. Roma 16. Roma 16 ayat berapa, Pak? Nomor 7.
Roma 16 nomor 7. Ya, Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Nah, ini kan tidak ada pengakuan Paulus kepada Paulus tentang dirinya Kristus ya Pak ya. Tapi Anda tadi Bapak menggunakan menyebutkan ini. Anda menggunakan terjemah. Di dalam bahasa Terjemah gimana? aslinya kata Kristen itu nggak ada. Original teksnya di Iya. situ bukan Kristianos, tetapi Kristus. Dengan kata Ya, lain, dia mengatakan bahwa Andronikus dan Yunias lebih dulu menjadi Kristus sebelum aku. Berarti Ya, aku baik, Pak. juga adalah Kristus. Ya, jadi kan yang saya pegang ini adalah Alkitab Pak, karena saya negaranya negara Indonesia, Oh, bangsa-bangsa Indonesia. Ya, ya. Pak Juma, kita sama-sama bangsa Indonesia ya. Iya, tapi bukankah original teksnya bahasa Yunani, Pak? Wah, saya kurang paham Pak, makanya saya kan tadi Sekarang mau mana yang bertanya benar sama kira-kira? Bapak. Yang Mana? benar bahasa Indonesia atau yang bahasa Yunani? Saya menerimanya yang di Alkitab ini, yang diakui oleh negara Indonesia maksudnya Pak. sekali-sekali kita jadi manusia, belajar jadi manusia. Pertanyaan saya, yang benar yang mana, Pak? Yang bahasa Yunani atau yang bahasa Indonesia? Saya nggak sama sekali nggak pernah belajar bahasa Yunani Pak. Ya, tapi bahasa Yunaninya sudah Anda tahu bahwa di situ tertulis Kristus, bukan Kristen. Saya nggak tahu bahasa Yunaninya. sekarang saya kan menggunakan sampaikan. Alkitab. Anda kan bertanya sama saya. Jadi jawaban saya, saudaraku, Anda ditipu oleh Lembaga Bible Indonesia dengan cara menerjemahkan kata Kristus dengan kata Kristen. Jadi Padahal bahasa begini, Pak Juma. Yunani Kristus. Jadi begini Pak Juma, itu yang mau saya terangkan kepada Bapak. Dikarenakan saya kan juga legal ya Pak ya. Legal. Jadi apabila Bapak menyatakan hal ini adalah tipuan, hal ini tidak benar, Bapak coba mumpung masih muda, saya hanya menyarankan ya. Ya. Jadi Bapak buatkan buku penerbitnya Juma. Nah, dari buku tersebut Bapak daftarkan hak patennya di Kemenkumham. Itu di AHU. Nanti AHU itu nanti administrasi hukum umum. Nanti Bapak di situ akan mendapatkan hak Gini. paten. Ini kita berbicara mengenai keyakinan, Bung. Al-Quran saya sudah menampar kitab. Dengar dulu. Iya. Dengar, Al-Quran saya sudah memberikan legalitas itu. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Bible Kristen itu adalah karangan dari tangan manusia biasa. Ngapain lagi saya harus mengarang buku sementara kitab suci saya sudah mengatakan itu? Nah, apa buktinya? Bukan, Pak Karangan Juma. manusia. Sabar dulu. Apa buktinya? Oke. Itu yang duduk di lembaga Bible itu kan manusia-manusia tuh. Apakah mereka nabi? Apakah mereka itu rasul? Dia manusia biasa. Apa misinya? Untuk mengkristenkan orang yang kemudian mau percaya terhadap karangan mereka. Sekarang orang terpelajar itu, Anda sebagai orang hukum katanya, mana yang Anda katakan benar sebagai asas awal dari sebuah kebenaran? Aslinya atau terjemahannya? Coba. Jangan Anda menipu ilmu yang Anda pelajari di kampus. Coba. Mana yang betul? Aslinya atau terjemahannya? Tunggu Bang Juma sebentar ya. Sebentar maksudnya lari. Jangan coba-coba bicara sesuatu tentang ini kalau telepon saya. Jangan coba-coba. Apalagi Anda mengatakan secara akademik Anda siapa? Hati-hati. Hati-hati Pak. Seorang legal lebih percaya kepada terjemahan. Jadi kalau terjemahannya di situ diganti menjadi kangkung, lebih percaya kepada terjemahan. 10 tahun kemudian diganti lagi jadi sendal jepit. 10 tahun kemudian diganti lagi menjadi onde-onde. 10 tahun lagi diganti lagi menjadi spertus. Masih percaya juga. Lalu buat apa Anda sekolah, kawan? Tuh Pak. Nah,
Silakan. Coba saya tanya. Oke. Mana yang Anda percaya? Yang aslinya, bahasa aslinya, atau terjemahannya? Mana yang Anda percaya? Ini bukan masalah kepercayaan, Pak. Kalau hukum itu hitam di atas putih. Lah, kan bahasa Yunani-nya kan hitam di atas putih. Yang disepakati, Pak. Yang Jadi disepakati, ada namanya- meskipun salah, Ada istilah hukumnya corgitos ergo sum. meskipun salah, Izin dulu, Pak. Saya mau menyampaikan corgitos ergo sum. Itu artinya di mana engkau berada, di situ hukum berada, gitu. iya, tapi ini kan bukan berbicara mengenai hukum positif, ini masalah keyakinan, Pak. Masalah keyakinan. Kalau Ini keyakinan masalah itu agama. ya, yakin dan tidak yakin, Pak. Tapi Lah kalau sesuatu Bapak yang berbicara ini misalnya gini, sesat, misalnya begini, saudara, Anda hidup di satu wilayah, orang menganggap bahwa wilayah ini meyakini seekor sapi itu adalah kambing. Sebagai orang hukum, apakah Anda percaya bahwa seekor sapi itu kambing? Meskipun Anda tahu bahwa itu bukan kambing, itu sapi. saya jawab. Ya, Saya jawab, silakan, Pak. silakan. Oke. Sebelum saya menjawab, saya akan menjawab itu. Saya bandingkan dengan di Medan. Orang menyebut motor itu kereta di sana, Pak. Dan mobil itu motor. Bagaimana lah? Jadi makanya itu adalah corgito ergo sum. Di mana hukum berada, di situ kami berada. Kan begitu, Pak? Iya, jadi saya ngerti begini. kalau itu, saudara. Saya ngerti. Bang Mereka Umar. menyebut kendaraan roda 2 dengan sebutan kereta, bahkan menyebutnya dengan sebutan pisang molen pun silakan. Tetapi objeknya tetap. Ini beda, Pak. Ini beda. Seekor sapi, benar-benar sapi, dibilang kambing. Benar-benar dibilang kambing. Bukan dibilang sapi lagi. Boleh Anda mengatakan dia adalah kambing. Kita kembali dulu kepada ayat, Tetapi makna daripada kambing itu adalah sapi. Ini enggak. Ini benar-benar berubah objek. Yang tadinya sapi, objeknya berubah dengan dipercayai itu adalah kambing. Sama dengan Kristen dan Kristus itu. Kristus itu adalah orang yang diurapi Tuhan, yang ditunggu oleh Bani Israel. Apakah Paulus itu adalah Kristus? Bukan. Tapi kenapa di original teksnya dia mengatakan kalau dia itu adalah Kristus? Karena lembaga Bible Anda mengetahui ini bahaya ini. Kalau Paulus ini disebut sebagai Kristus, kita ditertawakan, maka diplesetkan menjadi Kristen, Pak. Ya, sudah boleh saya menerangkan, Pak, sedikit aja karena sudah Silakan. malam. Iya, Ya, silakan. jadi kenapa tadi saya membuka Roma ini dan Bapak dengan bahasa Yunani, saya dengan Alkitab, karena memang dari kecil saya diajarkan menggunakan Alkitab sampai dengan saat ini. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apabila Bapak anggap Kristen itu sesat atau ada beberapa ayat yang sesat yang tadi saya sudah dengarkan dengan percakapan Bapak dengan Pak Jimmy, maka saya sarankan bukan Bapak menciptakan Al-Quran atau Alkitab baru, bukan. Tapi Bapak membuat tulisan mengenai pendapat Bapak mengenai kitab suci kami. Al-Quran saya sudah membuatnya itu, Bang. Al-Quran Ya, saya sudah mengenai kitab suci membuatnya. kami, pendapat Pak Juma mengenai Al-Quran Alkitab saya adalah sudah menyatakan ilmu itu. sesat. Enggak, yang atas nama Pak Juma, karena Oh, nggak yang boleh. berkata dari Siapa tadi itu ente? Siapa Pak Juma. ente? Yang hanya ke kampus Enggak, mendapatkan titel bukan. tidak ngerti hukum. Sorry. Agar ini kan banyak yang nonton, Pak. Nah, terus siapa Agar- ente yang ngatur-ngatur? Al-Quran saya sudah Bukan, ini mengatakan saran, bahwa bukan ngatur. Ini saran, kitab Pak. saudara itu memang salah. Dan Iya, saya buktikan agar- kitab Anda itu salah. Iya, Anda apa orang yang hukum tapi tidak diomongin- ngerti hukum. Lucu itu. Apa yang diomongin Pak Juma Anda ini? orang hukum, tapi kayaknya Anda nggak masuk di ruangan. Anda cuma di kantin. Habis itu bayar dosen biar dapat SKS. Anda nggak ngerti hukum. Kok Bapak langsung tahu begitu sih, Pak? Lah, Anda mengatakan tadi Anda orang legal, tapi cara Anda Iya. berpikir ini Kenapa bukan orang Bapak tahu legal. saya hanya bayar Cara Anda SKS? berpikir ini adalah orang Dosen. penipu. Orang penipu cara Anda berpikir ini. Itu Ya, cara Anda Bapak kan tadi kan berpenipu itu. menganggap kami penipu, sesat. Kok kami? Inilah kalau Kristen. penyesat. Saya mengatakan kamu, bukan kami. Oh, saya. Iya dong. Saya. Emang saya bicara Oke. dengan siapa?
Kamu jangan kau pakai jurus Paulusmu di sini. Saya orang legal. Pret. Emang kenapa kalau kau orang legal? Maksudnya Iya, apa lu bilang dirimu orang legal? Kenapa? Iya, biar Kenapa Pak kalau kau Juma, orang legal? Hah? omongannya Pak Juma bisa dituangkan dalam buku. Saya orang ya, legal. Terus kalau kau dan orang legal mendapatkan bebas hak nipu gitu. paten. Karena kau orang legal kau bebas nipu. Kau Bukan. jangan memperbodoh dirimu. Dengarkan saya, dengarkan. Jangan mentang-mentang mutiara itu tidak diberikan kepada babi, Anda menjadi bodoh di sini. Saya katakan kepada saudara, saya pertanggungjawabkan kalimat saya. Ketika Paulus mengatakan di dalam kitab saudara, apa kata dia? Dia mengatakan bahwa dirinya adalah Kristus. Dia tidak mengatakan dirinya sebagai Kristen. Kenapa? Karena di situ bukan Kristen tapi Kristus. Dari mana saya tahu? Ya original teksnya dong. Masa orang Begini, hukum Pak. tidak bisa berbicara seperti itu? Bapak kan ingin menyelamatkan banyak orang katanya. Nah, iya justru karena itu kalau ingin menyelamatkan orang banyak, jangan tertipu dengan hal-hal yang fata morgana. Di situ Ya. jelas-jelas tertulis original teksnya Kristus, kenapa diartikan Kristen? Coba. Iya, Sebagai orang ini- hukum, sebagai orang hukum nih, apakah kemudian ketika Anda menggali sebuah perkara, apakah Anda tidak memberikan sebuah konsep, di mana konsep itu akar dari permasalahan harus kita ketahui. Ketika ada objek yang menjadi acuan, maka kita harus kembali kepada pilar yang ada. Apa itu? Kisi-kisi, referensi. Apa objek ini? Maka harus ada kisi-kisi. Ceritakan itu. Kemudian dikaitkan dengan banyak Pak, banyak kalau kita Kan mau mengatakan- merumuskan suatu kasus hukum banyak. Tapi ini mengenai perkataan Bapak. Apabila Bapak yakin bahwa isi Alkitab ini sesat, bagaimana saya tidak Atau yakin, Bung? Loh, Kristen kitabmu ini bahasa sesat. Yunani loh. karena perkataan Bapak ini kan, Bapak kan laki-laki nih, apa yang dikatakan kan harus dipertanggungjawabkan. Makanya Ya, saya harus sarankan, bertanggungjawabkan. Memang saya Ya, harus bertanggungjawabkan. saya sarankan Dengan saya mengatakan agar- itu sederhana Izin, kok. Pak. Tidak perlu Boleh, saya Pak, membawa saya buku. Diam. Diam. Oh, Jangan kalau Anda diam, bawa saya kebiasaan keluar Anda di aja. sini. Kalau Ya diam, udah saya keluar aja. Ya udah keluar. Berarti ya. Keluar. Berarti Anda nggak Bapak pantas nggak di betul. tempat ilmiah Iya. seperti ini. Anda nggak pantas. Anda cocoknya di kandang ayam. Jangan di sini. Bagaimana saya tidak mengatakan saya pertanggungjawabkan diri saya? Anda mau lari ke jalur hukum, saya tinggal bawakan original teksnya, selesai kan? Apa yang dikatakan original teksnya dalam kitab saudara itu kan jelas tuh. Kairestiste ton andreneko kaitin launia tosik negenes mokai tis simpan silau fresh mau oi apo oi itan pilaksimenoi mau oi opo oi ainai epinois mektakseton apostolon kai oi apoi oi eigenan kristoi prin apomena. Anda suruh saya bikin buku, pret. Kau tinggal baca original teks kitabmu. Di situ Kristion atau Kristianos atau Kristus. Yang tertulis di situ adalah Kristus. Kenapa pula saya harus bikin buku? Dasar bahlul. Jangan memperbodoh diri. Bahasa Indonesia itu dalam kitabmu itu aslinya Yunani. Tinggal Anda baca manuskrip tertua di kitab saudara itu tertulis opo. Terus Anda mengatakan kami. Wah, kau ingin menjebak. Pret. Dasar pengikut Paulus. Ingin menjebak. Ini orang legal. Terus ketika saya katakan you sebagai orang legal, kenapa Anda itu begitu kamu? Sorry Bung, sorry. Loncatan berpikirmu masih di bawah. Kau masih perlu banyak belajar. Hadapi saya itu masih perlu banyak belajar. Loncatan berpikirmu masih masih kayak bekicot lari. Masih di bawah garis kemiskinan. Iya, masih rendah kawan. Jangan ku katakan ilegal. Saya ini juga dosen. Saya mengajar juga anak-anak hukum. Jangan lu pikir cuman lu yang orang legal. Saya nggak dipilih jadi area manager kalau saya nggak ngerti hukum. Nggak jadi direktur utama saya kalau saya nggak mengerti hukum. Nggak usah kau ngancam-ngancam. Ini ya orang legal. Anda harus bikin buku. Tinggal kau baca bahasa Yunaninya, original teksmu. Jangan kau perbodoh diri.
Ya, kau baca original teks kita kau itu, kau akan sampai kepada kebenaran. Anda kan bertanya, di mana Paulus mengaku Kristus? Andronikus menjadi Kristus sebelum aku. Berarti aku ini siapa? Belum lagi kalau kita bercerita 1 Korintus 11 nomor 1, Kisah para 9 nomor 22, belum lagi Galatia 3:27. Jangankan Paulus, Kristen pun disebut sebagai oknum yang memakai Kristus. Memakai Kristus. Bukan polisi memakai seragam polisi. Apa itu namanya? Polisi gadungan, polisi palsu. Bukan TNI memakai seragam TNI. Apa itu namanya? TNI gadungan. Bukan Kristus memakai Kristus. Apa itu namanya? Kristus palsu. Dan itu dibuat suratnya oleh Paulus, Galatia 3 nomor 27. Sakit gak? Sakit. Bagaimana? Hitam-hitam, putih-putih. Kalau anda nih saya katakan, kalau anda, siapa yang kasih duit, meskipun hitam, anda katakan putih. Kalau anda ya, bukan semuanya, anda khusus anda tadi, siapa yang kasih anda duit, yang hitam pun bisa jadi putih, yang putih bisa jadi kuning, yang kuning bisa anda makan. Itulah yang ada di dalam kitab saudara Galatia 3:27. Itu jelas itu. Ya, dikatakan Galatia 3 nomor 27, siapapun yang dibaptis dalam Kristus, iya, terus kenapa? Kalau dia dibaptis dalam Kristus, kenapa emang? Maka dia telah memakai Kristus. Nah, memakai Kristus masuk lo bisa rupanya. Lu memakai Kristus sementara kamu bukan Kristus, bisa? Bisa. Kamu bukan polisi tapi kamu menggunakan polisi, memakai kemudian seragam polisi, bisa? Bisa. Yang penting kamu sudah apa? Sudah dibaptis. Kalau begitu kalian semua yang dibaptis adalah Kristus. Betapa banyak Kristus. Nah, berarti tergenapi. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya toh? Nah, itulah faktanya. Jadi ya, kalau sakit ya mau kayak mana? Berarti ini ya Gunda. Berarti ini ya, ini. Dibesarkan. Yang Kristen ini harusnya Kristus ya. Dibesarkan. Ini besarin Ya, Bang Kristen. Dedi. Coba Kristen di situ apa? Coba dibesarkan. Kristus Gurunda. Kristus. Apa itu? Coba kentaran enggak? Kristus, oh mama lala. Penipu bener ya terjemah. Inilah mereka kalau tidak mau belajar originalnya itu Kristus ya. Kristus artinya yang diurapi, jadi Paulus pun Kristus. Nah, di terjemahannya dia taruh Kristen. Oh mama bener-bener. Hai, coba tekan sekali lagi Bun. Ini Gurunda ini kan. Iya. Iya mah Kristus. Mazolang generasi. Kristus kan? Kristus. Iya. Sekarang buka Lukas 2 nomor 11 Bunda. Tolong. Lukas 2:11. Ingat ya teman-teman, tulisannya tadi Kristus. Kristus. Kenapa pula ini kabur ya? Sabar Bun, Ini. ujian. Lukas 2:11. Nah. Jauhkan dulu, habis itu dekatin lagi. Ya, di situ ada kata Kristus Bunda. Apa katanya? Kristus. Hari ini telah lahir juru selamat Kristus nih. Nah, Kristus. Coba Kristus ditekan. Apa di situ? Kristus. Sama nggak tulisannya tadi Paulus? Iya. Sama. 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 Kenapa dia larikan ke Kristen ya? Tanya Lembaga Bible Indonesia. Aduh, sama 5547 Kristus. Kembali tadi Bun.
5547 kembali Berapa kemana? tadi tuh? Roma Roma ya? 16. Roma 16:7. Iya, Roma 16:7. Ahai, masolang generasi. 5547. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tertawa kemenangan teman-teman. Hah, apa? Kristus. Kristus itu. Nah, coba diterjemahkan, Bun. Jadi Kristus dibaca lengkap. Dibaca lengkap, Bun. Ya, itu. Bukan, dibaca lengkap dalilnya. Oh, dalilnya. Iya. Ganti Kristen jadi Kristus. Coba. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristus sebelum aku. aku jadi apa? Jadi Kristus. Lalu jadi Kristen. Kasihan jelah. Tadi itu marah-marah, dia belum belajar ya, dia nggak mau, masa bodoh dia ya. Iya, karena dia merasa orang legal, tahu. Wah. Orang legal tahu benda. Bukan orang legal, dia tuh pakar hukum. Orang legal Masya tahu. Allah. Jadi Orang catat pakar ya hukum teman-teman tahu. pembelajaran gratis, Masya Allah. Lanjut. Kecilkan aku. Tapi lebih parah Pak Martin. Dia akui dirinya tidak berakal. Allahu Akbar. Jadi kita ini beda. Anda itu logis, masuk akal. Kalau kami ini tidak pakai akal, tidak berakal. Karena kami hanya memandang dari segi rohani, tidak perlu mikir, kata Pak. Nggak perlu mikir. Udah jelas. Korban hewan katanya digenapi menjadi korban manusia. Katanya itu penggenapan. Mengaku diurapi. Enggak, mengaku penggenapan. Saya bilang apa arti penggenapan? Pak Martin. Ya, apa arti penggenapan Pak Martin? Wah, muter-muter penjelasannya. Izin, kita sapa Immanuel. Immanuel. Lanjut dulu ya. Iya. Immanuel. Cokor dulu tuh ya Indonesia kasih ya. Iya. Bikin kopi dulu campur masako. Saya nyimak. Kalau ada yang agak keras biar kita lembutkan lagi hatinya. Immanuel. Cakaruduk nih. Bingung loh, netizen itu apa itu Cakarudu? Cakarudu atin rono ola baco laci kaulu. Salah ya? Tidur itu Cakaruduk. Immanuel. Sok-sok patin dia ya. Wih. Dia bahaslah ahli hukum, ahli ekonomi. Ya guru ndak ahli akal. Untuk menyehatkan akalmu. Kalau naik di sini nggak usah sok-sok paten lah, mengaku ahli. Lebih baik naik di sini ya diskusi aja. Kalau misalnya keliru minta maaf. Oh maaf Bang Juma, saya belum nyampe ilmu untuk menggali original teksnya. Itu loh. Ternyata di situ Kristen 5547 setelah diklik Yunaninya Kristus. Iya benar sama tadi ya, Kristus ya. Iya, Kristus.
Jadi memang Paulus menyamakan dirinya Yesus. Ada dua tadi Pak Martin juga tuh Bunda. Bunda Rama masih dengar kan awal-awal itu bahwa ada dua Yesus. Satu Yesus jahat, satu Yesus baik. Yang disalib adalah Yesus baik, Yesus jahat diselamatkan. Kebalik-balik Pak Martin. Terus saya gali itu gitu loh, kemana-mana penjelasannya. Sebagaimana perintah Tuhan, kan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Artinya sebagaimana kehendak Tuhan, ya, Kristus yang baik ini tidak boleh. Kristus yang jahat inilah yang disalib, sebagaimana diterangkan di Ulangan juga, bahwa Elohim mengutuk itu, orang yang jahat. Tapi kata Pak Martin, ya itu kalau pakai akal. Kita ini kan memandang dari segi rohani. Akal lagi dimatikan di sana. Gitu loh. Bunda Rama kan ngikutin tadi kan dari awal itu. Iya kan, saya diskusi, dia bilang nggak bisa pakai akal Bun. Jadi aku bilang, oh jadi untuk jadi Kristen seperti Anda harus gila dulu ya. Terus Banyuma masuk bawa Yeskiel itu kan. Yeskiel berapa sih tadi lupa itu, bahwa orang apa sih, orang fasik dipakai tebusan bagi orang benar. Gitu, dan sebaliknya gitu. Amsal itu Bang Andi. Ya Amsal, sorry, Amsal. Amsal 21 nomor Ya Amsal, ya 21:18. Kebalik-balik tadi sebenarnya diskusinya. Terus mau dia apa lagi? Kalau aku kemarin ketemu Oten malah dibaliknya tuh Amsal. Jadi orang baik yang gantikan orang fasik, dibaliknya nggak mau dia ikut Ya, kayak- yang tertulis. Ya kayak apa ya, Pak Martin lah tadi. Orang baik yang harus diselesaikan untuk penebusan dosa. Orang jahat dilepaskan. Gitu. Iya sama. Karena Jadi nggak sungsang boleh. juga. Karena nggak boleh pakai akal, harus ditinjau dari segi rohani saja. Gitu. Tapi saya bilang sama Pak Martin tadi bahwa kami ini nggak mau menodai apa kepercayaan Anda gitu loh. Bawa lagi istilah-istilah iman, ya dikejar sama Banyuma. Istilah iman itu nggak ada. Dari Anda itu dari Islam, kalau iman. Serba salah. Ini di memang. sini. Ini di sini jujur ya, penerjemah jujur ya, udah kasih Kristusnya 5547, udah kasih Kristus, udah jujur. Tapi dia tambah kalimatnya menjadi pengikut, dia tambah menjadi pengikut, dia tambah, ya kan? Nah, padahal di sini ya cuman satu, di original teksnya cuman ini 5547 nih originalnya, Kristus. cuma ini, originalnya ini. Tapi dia tambah beberapa kata di depannya. Padahal kalau dibaca yang sebenarnya ya, seperti aku juga Kristus. Jadi Paulus mengaku dirinya pun Kristus nih. Aku juga di sini kan. Nah ini ditambah ini menjadi pengikut, yang ditambah ini menjadi pengikut. Berbeda Padahal ini makna. nggak ada ini. Berbeda makna sudah itu Bunda. Kalau Iya. pengikut Kristus dan menjadi Kristus, beda makna jauh. Tapi mereka nggak mau belajar. Kalau Persi King imannya James, doang. kalau Persi King Jamesnya itu Bunda, Paulus berkata, turutilah aku seperti aku, tirulah aku seperti aku meniru Kristus. Iya, ini kan ditambah ini. Padahal originalnya cuman ini loh, ini cuma Kristus ini nih, tengok originalnya ya nih. King Jamesnya juga salah. Padahal sebenarnya menjadi bukan meniru. Iya. Tapi kalau Originalnya meniru ini kita luruskan juga Bang Andi, kan meniru artinya satu barang kita tiru kan menjadi sama kan? Kalau meniru itu berarti ada yang asli, ada yang tiruan. Nah, kalau menjadi, kualitasnya ya. kualitasnya lagi yang kita uji Iya, di situ kan? iya.
Kalau menjadi dia kalau menjadi berarti sama. Iya. Gitu. Jadi udah ini saya guru bahasa Indonesia loh ya. Jadi meniru itu ada asli, ada tiruan. Kalau menjadi benar-benar sama, dia menjadi seperti yang dimaksud gitu. Jadi ini perbedaan bahasa ini harus memang diajarin tuh kata per kata. Nah, Jadi memang bunyi saya sebenarnya ini, bunyi perlu buka sebenarnya. ini Bandara. Kita buka kelas bahasa Indonesia dulu deh. Jadi bunyi sebenarnya ini Bang Daeng. Aku juga Kristus. Ya, kalau kita Iya. ini jadi dia mengaku Kristus seperti aku juga Kristus. Kata Paulus dia pun Kristus ya. Tapi dan penerjemah tidak mau menyamakan Yesus dengan Paulus kan. Takutnya dua-dua dituhankan kan, maka dia tambahi menjadi pengikut. Ini nggak ada di originalnya yang ditambahan ini. Pengikut nggak Cuma ada. lipat. Pengikut nggak ada. Menjadi pengikut nggak ada, menjadi pengikut. Nggak ada. Cuman Kristus doang. Itu originalnya kita lihat ya. Bahasa Yunaninya pengikut apa sih? Nih, cuma ini Kristus originalnya. Memang ya mereka apa ya? Katanya tadi itu si Sok Paten tinggal di Indonesia, jadi ya yang dia mau dipelajari cuma Bible terjemahan bahasa Indonesia. Padahal kebenaran itu harus berlandaskan original kan? Ada nggak kata matetes itu Bunda? Bahasa Yunani pengikut kan matetes. Ada nggak bahasa Yunaninya matetes di situ? Matetes. Itu pengikut itu bahasa Yunaninya adalah matetes. Enggak ada, cuman Kristus di situ, Daeng, Bang. Nggak ada menjadi matetes, nggak ada ya? Berarti kita sudah kursus bahasa Yunani, nggak ada matetes, nggak ada. Nggak ada ya? Jadi ini tanda batas ya. Ini. Cuman satu kata, Kristus. Kenapa di sini jadi 3? Ini kan jadi 3 di sini ya. Jadi 3 nih. Ini kan garis batasnya ya, batasnya nih garisnya tadi, nih batasnya. Cuman satu nih originalnya Kristus 5547. Kenapa ada menjadi pengikut nih? 2 kata ditambah menjadi pengikut. Kita di sini ya. Kristus cuma itu doang nih. Mestinya di situ ada kalau 2 kata pengikut Kristus, mestinya di situ ada matetes Kristo. Matetes. Ya. Pandai kali bahasa Yunani Bang Hande. Ya kan di sini ada kamus Bunda. Nggak pandai ada kamus. Kita kan perlu kamus. Ayo teman-teman, ini Bang Dedi udah tidur. Ya teman-teman, ini ada Oten nggak mau buka ini, nggak mau buka mute. Ada Oten, tapi nggak ada juga Oten yang ini multi. Yang paling parah yang perlu kita luruskan tadi, Pak Lamsan ini semakin tua semakin arogan. Dia mengatakan itu Al-Quran adalah sampah. Masih ingat tadi dari awal-awal Pak Lamsan seperti itu? Iya ada tadi tuh. Kok nggak sempat dengar? Bayangkan itu. Pernyataan Pak Lamsen Pak tadi. Lamsan itu. Saya bilang kalau Al-Quran adalah sampah, ini penistaan Pak Lamsan. Tahu sendiri nggak berapa jumlah umat Islam memakai Al-Quran di Indonesia? Anda nista loh itu. Tolong dicabut, dia nggak mencabut loh. Tetap sampah, diulang-ulang itu. Padahal Al-Quran itu sumber dari segala sumber. Dan diimani oleh umat Islam. Nauzubillah min salik. Pak Lamsan semakin tua kok semakin kayak gitu. Masih ingat ya teman-teman di bawah ya? Di YouTube juga ya. Dari awal dia bilang itu Al-Quran sampah. Jadi teman-teman di Komal Bang Dedi ini ya moderatornya, kalau ada Kristen dan tidak ngomong begini diturunin aja. Tadi malam Bang Jibril itu di grup ya menyampaikan bahwa di Komal Bang Dedi ada Kristen terus nyanyi rohani.
Kemudian aku lihat, oh memang si Oten ya putar lagu-lagu Yesus ini. Nggak ada moderator pada tidur, host tidur, Bang Kores pun tidur di atas. Aku chat di bawah, wah memang maling mengambil kesempatan. Bagaimana kita mau ikut agamamu yang kau tawarkan Tuhanmu mati terkutuk? Mungkin dia tersinggung, baru dia turun. Jadi Immanuel diturunkan aja, Bang moderator turunkan Immanuel. Saya nggak moderator dari tadi minta nggak dikasih. Bang itu, Bang Charlie, Turunin aja bang. Siapa Bang Bun? itu Immanuel itu turun Oten. Jangan sampai sebentar ketiduran, masih dia bangun, dia putar lagi lagu-lagu ini. Dan ada pengumuman teman-teman buat semuanya ya. Untuk masih ingat ini bahwa insya Allah tanggal 25 Desember mendatang, kurang lebih jamnya jam 19.30 di Komal Apologet Islam Indonesia Pusat akan diadakan ya pagelaran atau statement-statement mengenai peringatan Hari Mualaf Sedunia. Insya Allah akan dihadiri oleh beberapa tokoh-tokoh mualaf memberi statement. Kemudian satu persatu mualaf bisa naik bergantian untuk berkisah. Tentu dengan malam happy mereka. Dan insya Allah kami akan berbagi rezeki untuk para mualaf. Komal Jadi, mana? di Apologet Islam Indonesia insya Allah nanti. Akun resmi Apologet Islam Indonesia. Peringatan Hari Mualaf Sedunia. 25 Desember ya apa ya? Kamis sampai Jumat. Malam Jumat ya. Kalau nggak salah itu nanti. Dimulai jam 19.30. Jadi jangan lupa teman-teman ya. Ikut meramaikan. Insya Allah kalau ada waktu teman-teman boleh naik silih berganti, beri waktu 2 menit untuk statement. Siapapun boleh naik. Setelah mualafnya mungkin teman-teman yang lain berbagi mengucapkan silakan. Jadi no debat, khusus memberi kesempatan kepada para mualaf untuk berstatement, berkisah, boleh tanya jawab. Apa yang Anda rasakan sebelum dan sesudah? Kira-kira begitu. Dibuka dulu dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian Ketua Pembina Bang Juma memberikan sambutan, dan beberapa pengurus API, kemudian mualaf senior. Insya Allah mudah-mudahan Kok Dondi, Ustadz Kei, Ustadz Arifin Ababan, undangan sudah beredar ya. Beliau bisa naik sejenak, dan dari Arimatea dan lain-lain. Kemudian para mualaf kita yang disahadatkan oleh Banyuma. Dan alhamdulillah ada satu mualaf kita dari Surabaya, namanya Melisa. Itu alhamdulillah dia telah lulus kuliahnya S1 sarjana hukum dengan cum laude. Itu kalau nggak salah setahun yang lalu mualaf. Disadatkan oleh Bang Juma. Dia dari China gitu ya. Oh Alhamdulillah yang sudah lulus. mamahnya itu yang hidup sama mamahnya ya? Iya, Ibu Oh. Jason. Iya. Wih keren. Dan dia ditawarkan S2 kampusnya. Kebetulan kampusnya juga kampus, nggak usah disebutin nama kampusnya ya. Bukan dari kampus Islam. Gitu. Caranya di mana? Online di Komal API. Hari mualaf ya di online saja. Untuk karena mengingat karena kira itu saling berjauhan, terus terhubung juga kita lagi sedang mengumpulkan dana untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Kalau kita mengalami jumpa langsung itu membutuhkan biaya lumayan banyak juga mengenai transportasi. Ya namanya juga akhir tahun pasti tiket mahal gitu ya.
Jadi untuk efisiensi ekonomis lewat online saja. Karena kita ini dibatasi dengan jarak yang begitu jauh. Efisiensinya begitu. Tapi insya Allah tahun depan mudah-mudahan umur masih panjang. 25 Desember tahun depan kami sudah koordinasi dengan BMC, Bina Mualaf Center Bandung gitu. Insya Allah akan diadakan di Sukabumi. Itu perkiraan peserta 1.000 orang. Tahun Masya depan. Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Sukabumi, Sukabumi. Bandung ya? Jawa Barat ya. Oh, Jawa Barat. Iya ya, Bandung daerah. Wih. Mudah-mudahan panjang umur kita ya teman-teman. Insya Allah, amin. Jadi tadi saya beberapa hari ini sama Pak Ketua ya, sama Akang di kantor itu membuka semua file-file lama. Alhamdulillah itu hampir ada 120-an yang tercatat resmi ya, yang disahadatkan oleh Banjuma, khusus di Apologet Islam Indonesia, di Komal-Komal Api gitu. Arsipnya ada kurang lebih 120-an. Masya Allah, alhamdulillah. Itu yang online ya, Iya. secara offline, yang tidak terdata secara apa ya, tidak terdaftar gitu ya, yang mungkin lewat masjid. Oh, Masya Allah. Terakhir kemarin ini ada yang offline si Randy gitu ya, di kantornya Bang Haji Denny Miswar, sedang didekati oleh Pak Ketua dan kami juga bahwa beliau sudah ingin bersedia di masuk pesantren dan bisa rehat dari kerjaannya, dan ada salah satu donatur bersedia akan apa namanya ya, mengganti kira-kira gajinya berapa biar dia bisa benar-benar belajar dulu. Yang kemarin itu yang syahadat langsung itu Bunda ya, kita doakan ya, ini masih proses dulu. Mantap kan? Mana ya, Ot? Charles Siapa? mana ini? Siapa? Apa? Apa Bang Andi? Tadi yang Siapa? barusan siapa? Randy. Oh. Dia syahadatnya offline kemarin. Tapi via TikTok juga disiarkan. Jadi yang mensyahadatkan Banjuma dari Makassar. Tapi kita di dalam satu ruangan menyaksikannya. Nggak ada lagi oten, stoknya di bawah. Apa sudah punah? Banyak Udah. permintaan Bun, tapi nggak yang mana oten. Coba teman-teman oten ketik Kasih naik dulu lah biar kita sapa. Naikkan aja. Mm. Oh, biar muslim nggak Pak? Naikin aja. Siapa tahu ada yang mau disampaikan. Oh iya. Siapa tahu ada yang memberi hadiah kepada para mualaf nanti. Komar, Kristen Komar, Islam, Wiwi, Wiwi, Farmer, Komar. Orang pada molor kali ke sini ya. Mbak Wiwi ini masih ini. Oh, Mbak Wiwi masih melek ya. Gimana Mbak Wiwi, ada yang tidak ingin disampaikan? Ada yang tidak ingin disampaikan. Maksudnya apa itu Bunda? Ada yang tidak ingin disampaikan, berarti nggak ada berarti. Oh, nggak ada. Salah pencet. Nggak apa-apa Mbak Wiwi. Salah pencet. Yang penting jangan salah tempat.
Ya Bang Komar, selamat malam, assalamualaikum. Bang Komar, berarti sampai udah tertidur nih. Ada Maaf juga ya. kalau ada Charles, kalau ada yang bertanya, Bang Charles, bagaimana kabarku di sana? Gimana jawabnya? Nah, berarti berarti sebelumnya dia sudah memberikan kabar. Nah, itu jawaban ngeles itu Pak 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 Martin itu. Nambahin itu namanya. Itu nambahin. Sebelum naik ke ruang publik kan berarti dia sudah menyampaikan kabar duluan sama aku ya kan. Nanti di ruang publik bertanya lagi dia. Oh ya, panjang jawabannya itu. Ya Bang Angga, Bang WA, coba gimana nih kabar nih? Gak ada suara nih. Terus ada lagi pertanyaan. Apa Bang Andi? Apa yang kau rencanakan saat tidak merencanakan sesuatu? Apa yang saya rencanakan saat tidak merencanakan? Bingung. Bantu dong dijawab, dibawa, bantu jawab. Oh itu, ada yang molor tuh, siapa tuh? Bang Famer. Oke, nggak ada suara, mohon maaf ya, diturunkan dulu ya, abang-abangku. Netizen semuanya ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan serius ini. Mikir ya. Pekerjaan apa atau aktivitas apa seseorang yang tidak bisa diwakilkan? Makan. Selain itu, ada yang jawab pup, tidur, makan. Bikin Iya, anak. kalau paling mantap itu mati. Ya bagus itu jawabannya. Ini siapa yang di KRB? Sholat. Itu yang bagus tuh, sholat. Mantap. Raja Karibun sama yang ada dua jawaban yang paling mantap tuh. Hadiah Anda ini saya spesial yang ngasih hadiah ya. Boleh nggak saya kasih hadiah yang bener nih? Charles, boleh ya? Hadiah Anda adalah menunaikan ibadah haji bila sudah mampu. Itu bukan hadiah itu. Lah, Itu hadiah juga. saran itu. Itu saran itu Bang Andi. Oh saran, hadiah juga dong, doa itu. Semoga mampu maksudnya. Aku kira betul, aku mau juga umroh aja deh. Ya bagi mampu gitu. Itu diaminkan tuh. Cak Bukin tuh di bawah. Amin katanya. Itu. Yang di YouTube benar ibadah termasuk sholat gitu ya. Kalau ibadah mungkin masih bisa. Ibadah secara umum masih bisa diwakilkan. Contoh nih. Aku mau menyumbang atau berinfak sedekah. Tolong wakilkan. Nah gitu bisa. Terus ibadah haji masih bisa juga kan. Tapi kalau ibadah wajib sholat ya nggak bisa diwakilkan. Itu kira-kira yang di YouTube. Kalau doa kira-kira gimana tuh Bang Andi? Doa bisa diwakilkan, bisa. Kan banyak tuh kita kalau kita kurang-kurang pasti berdoa kan kepada orang-orang alim ulama
tolong doakan kan gitu ya, bisa ya? Kan biasanya kayak gitu, bisa. Tapi kalau Anda bilang tolong sholatkan saya, ya lu harus wafat dulu baru disolatkan. Jangan coba-coba ya minta disolatkan ya. Kalau lu masih hidup jangan coba-coba minta saya disolatkan dulu. Gimana mau disolat kalau masih hidup? Pada kemana waktu ini? Wah, baru bangun hostnya. Iya, kebangun aku. Bang Adis, selamat malam. Assalamualaikum. Bang Tio, Bosnya keturun ya. Ini pasti lu udah hubungi Pak Martin. Saya juga masih ada teleponnya loh. Lu pasti lu yang nelpon. Pasti lu yang nelpon dia suruh naik kan? Iya tadi ya. Nah,